Sekarang, kita sering banget dicekokin sama kalimat yang sama. Follow your passion, nanti hidup lo bakal bahagia. Tapi coba jujur, berapa banyak dari kita yang udah nyari passion, tapi malah ngerasa tambah bingung, tambah cemas, tambah ngerasa gak cukup. Lo ngerasa kayak semua orang udah tahu mau jadi apa, sementara lo masih struggling ngeraba-raba arah dan tujuan hidup lo. Lo bandingin sama orang lain yang katanya udah nemu panggilan hidupnya. Tapi lo masih ngerasa salah jurusan, salah jalan, dan salah arah hidup. Padahal mungkin lo gak salah apa-apa. Mungkin lo cuma terjebak di nasihat yang setengah bener. Karena faktanya gak semua orang juga harus punya passion di awal. Dan kalau lo masih terlalu sibuk nyari apa yang membakar hati lo bisa lupa untuk ngebakar bara kecil yang udah ada di depan mata lo. Gua gak bilang passion itu gak penting, tapi kadang yang bikin lo bertahan itu tuh bukan api besar, tapi disiplin kecil yang lo ulang-ulang terus setiap hari. Kadang bukan inspirasi yang lo butuhin, tapi komitmen, konsistensi, dan tanggung jawab. Dan mungkin lo bukan gagal karena gak punya passion, lo belum cukup sabar aja buat membangunnya. Di video ini, kita bakal bahas sesuatu yang kalau lu pahami bener-bener bisa ngubah cara lu ngelihat karir, kebahagiaan, dan makna hidup lo sendiri. Nama gue Stevie Thomas dan selamat datang di Catatan Literasi. Nggak semua orang harus punya passion. Sekarang di mana-mana orang-orang pada ngomongin soal passion ini. Di YouTube, di podcast, di TikTok, bahkan di seminar kampus. Follow your passion. Kalau lu kerja sesuai passion, lu bakal bahagia dan gak akan ngerasa kerja seumur hidup. Kedengarannya emang keren, tapi jadi kayak ada standar baru dalam hidup modern. Lu harus punya passion, lu harus bahagia, dan lu harus punya kerjaan yang lu cintai. Sampai akhirnya, lu ngerasa bersalah kalau lu gak bisa seberapi-api itu atau lu gak bisa sepassionate itu seperti orang lain pada lakukan di kerjaannya. Lu bangun pagi, buka handphone, lihat orang upload, I quit my 9 to 5 to chase my dream. Sementara lu masih struggling di kerjaan yang gak yakin juga lu suka, terus lu mikir, apa hidup gue salah arah ya? Padahal gak ada yang salah sama lu. Yang salah itu narasinya. Narasi yang bikin lo percaya bahwa satu-satunya jalan hidup yang bermakna itu harus lewat passion. Padahal realita hidup kan gak sesederhana itu. Gak semua orang punya privilege buat langsung ikutin kata hati. Banyak orang yang harus kerja dulu, bantu keluarga dulu, atau sekedar survive aja buat bisa hidup. Tapi disitulah letak paradoksnya. Justru di proses bertahan itu, banyak orang yang akhirnya bisa menemukan passionnya. Bukan sebelum, tapi sesudah mereka menjalaninya. Karena passion itu bukan semacam panggilan langit yang turun tiba-tiba. Passion itu seringnya muncul setelah lo mulai ngerti, berkembang, dan merasa punya arti di hal yang lo kerjain. Jadi mungkin daripada lo sibuk mencari apa yang lo cintai, coba deh mulai dulu mencintai apa yang lagi lo kerjain hari ini. Karena dari situ, seringkali makna hidup lo justru bisa bertumbuh pelan-pelan. Kita sering banget nyangka kalau passion itu semacam kayak wahyu. Sesuatu yang tiba-tiba datang dari langit dan begitu ketemu, lu bakal bahagia. Padahal secara ilmiah nggak gitu juga cara kerjanya. Cal Newport, profesor ilmu komputer dan penulis buku So Good They Cannot Ignore You bilang, follow your passion adalah nasihat yang justru bikin banyak orang kehilangan arah. Karena faktanya, passion itu jarang banget muncul di awal. Biasanya, passion itu tumbuh setelah lu menguasai sesuatu, setelah lu punya skill dan merasa kompeten di bidang itu. Newport menyebutnya ini craftsman mindset. Fokus buat jadi hebat dulu, baru rasa suka dan makna akan ikut muncul bersamanya. Jadi bukan gua kerja karena gue cinta, tapi gue cinta karena gue jadi berarti di kerjaan ini. Angela Duckworth dalam teori gritnya juga menjelaskan, kalau orang yang sukses bukan yang paling berbakat, tapi yang paling tekun, yang tetap jalan bahkan walau udah nggak fun lagi. Karena pada akhirnya, passion itu bukan soal senang-senang, tapi soal kesediaan lo buat menderita untuk melakukannya. Lo bisa bilang nih kalau lo passionnya tentang musik, tapi kalau lo nggak rela begadang, lo nggak rela menderita buat latihan, itu artinya lo cuma suka aja, dan itu bukan passion namanya.
Mark Manson di bukunya mengatakan, "You don't find your passion, you find what pain you're willing to sustain." Artinya, bukan seberapa soal lo suka, tapi seberapa jauh lo mau sakit, lo mau sabar, lo mau berproses, dan lo tanggung jawab sama sesuatu yang lo pilih. Karena mastery atau penguasaan selalu datang setelah ribuan jam kerja. Malcolm Gladwell, penulis Outliers, The Story of Success, menjelaskan konsep 10,000 Hour Rules dan menggunakan The Beatles sebagai studi kasus klasik. Dia bilang, The Beatles ini bukan jenius dari lahir. Mereka cuma band yang main ribuan jam di bar-bar kecil. Sampai akhirnya skill mereka meledak karena mereka latihan tanpa henti. Mereka bukan nunggu inspirasi, mereka mengasahnya. Jadi kalau lu sekarang masih belum ketemu passion lo, santai. Mungkin lu belum cukup lama di jalan itu buat jatuh cinta dan setia sama prosesnya. Karena rasa cinta itu kadang gak datang di awal, tapi tumbuh perlahan-lahan. Di tengah semua darah, keringat, frustasi, dan kesabaran. Jujur aja, banyak dari kita bukan lagi mencari jati diri, tapi melarikan diri dari proses. Kedengarannya mirip, tapi beda. Lo mungkin ngerasa kayak gini. Salah jurusan, pindah. Kerjaan nggak klik, resign. Hobi lagi bosan, ganti niche. Kita ganti jalur berkali-kali, tapi jarang bertanya, apa gue bener-bener kehabisan jalan? Atau gue cuman kehabisan sabar? Masalahnya juga, budaya follow your passion ini bikin standar baru yang nggak realistis. Kerja harus selalu bikin lo passionate dan berapi-api saat ngerjainnya. Akhirnya, tiap ketemu fase yang flat, fase belajar yang memang hambar dan datar, kita nganggep, oh berarti ini bukan passion gue. Padahal yang harus lo pahamin, apapun semua keahlian harus melewati fase flat itu. Dampaknya apa? Pertama, karir hopping tanpa arah. Lu kelihatan sibuk doang, tapi growth-nya dangkal. Portofolio lo emang banyak, tapi kedalamannya nol besar. Kedua, decision paralysis. Terlalu banyak pilihan bikin lo takut salah. Lo nunggu tanda dari alam semesta. Padahal yang lo butuhkan itu jam terbang. Ketiga, kelelahan psikologis. Lo capek akhirnya ngebandingin highlight orang lain sama behind the scene hidup lo sendiri. Muncul akhirnya dalam diri lo rasa bersalah, minder, dan sinis. Keempat, hilangnya rasa kompeten. Karena setiap kali lo udah mau ahli di sesuatu, lo udah keburu pindah tempat. Otak lo gak sempet ngerasain progres dopamin yang datang dari sebuah progres dan konsistensi. Kita juga sering kejebak sama paradox of choice. Makin banyak opsi, makin susah buat milih. Dan kita juga candu pada novelty, bukan mastery. Kita kejar sensasi baru biar ngerasa hidup. Tapi kita lupa yang bikin hidup kokoh itu yang diulang-ulang terus. Coba deh sekarang lo cek dan tanya ke diri lo pelan-pelan. Apakah lo sering bilang, bukan gua banget, sebelum lo serius belajarnya minimal 1 tahun aja? Apakah lo lebih sering riset alat dan kelas baru daripada prakteknya? Dan apakah lo sering nyari kerjaan yang meaningful tapi nolak tugas kecil yang bikin lo bisa jadi lebih kompeten? Kalau iya, mungkin lo bukan orang yang kurang passion. Lo kurang toleransi terhadap fase jelek di awal proses. Pertanyaan besarnya, apakah lo beneran belum ketemu passion lo? Atau lo belum memberi diri lo kesempatan untuk berproses dan bertumbuh? Sekarang, kalau kita udah sadar kalau nyari passion terus malah bikin kita tersesat, pertanyaannya sekarang, terus gue harus gimana? Gimana cara kita buat berhenti mencari makna dan mulai menciptakan makna? Pertama, fokus bukan ke passion tapi ke progres. Kebanyakan orang berhenti karena mereka nggak ngerasa klik. Padahal yang lo cari itu harusnya bukan rasa klik, tapi rasa bertumbuh. Coba ganti mindset lo dari gua ini suka nggak ya, jadi gua ini berkembang nggak ya. Contoh, lo kerja di bidang yang awalnya lo nggak suka, misal administrasi atau mungkin desain atau content editing. Tapi tiap minggu lo setia buat belajar hal baru. Workflow lo makin cepat, hasilnya makin rapi dan berkualitas. Itulah yang namanya progres. Dan otak manusia itu punya sistem reward. Makin lo berasa berkembang, makin lo merasa enjoy. Dan disitulah tumbuhnya yang namanya earn passion, bukan instant passion. Jadi jangan buru-buru nanya, gue passion di sini atau enggak ya? Sebelum lo ngasih waktu buat diri lo, buat berproses dan bertumbuh di bidang itu. Kedua, rawat konsistensi.
walau nggak lagi fun. Passion itu bukan tentang cinta di hari pertama, tapi konsistensi di hari yang ke-1000. Semua yang lo suka, musik, menulis, bisnis, dan lain-lain, pasti pernah bikin lo bosan. Tapi orang yang terus bertahan di fase bosan inilah yang justru akhirnya menemukan maknanya. Contoh, atlet, musisi, penulis profesional, mereka bukan selalu bahagia pas latihan, tapi mereka tetap datang setiap hari walau lagi bosan. Itulah yang ngebedain motivated person sama responsible person. Kalau lo nunggu mood, lo akan berhenti di tengah-tengah. Tapi kalau lo emang orang yang tanggung jawab, lo akan selesaikan itu sampai akhir. Ketiga, lihat makna dari dampak, bukan dari perasaan. Kadang, makna itu nggak muncul di hati, tapi di dampak dari apa yang lo kerjain. Contoh, lo bantu nih tim lo buat beresin proyek, lo bikin sesuatu yang menolong orang lain, atau lo bantuin temen lo saat dia lagi belajar. Lo mungkin nggak ngerasa, wah ini passion gue banget. Tapi lo akan ngerasa ini berarti dan berdampak. Dan seringkali dari rasa berarti itu baru tumbuh cinta yang baru. Jadi jangan ukur passion lo dari gue ini suka enggak ya. Tapi dari ini bisa berdampak atau enggak ya. Karena makna seringkali muncul setelah kontribusi bukan sebelumnya. Keempat, eksperimen terarah. Coba banyak hal tapi dengan niat buat belajar dan bertumbuh. Banyak orang gagal bukan karena kurang eksplor, tapi karena eksplor tanpa arah. Nyoba ini, nyoba itu, tapi nggak pernah refleksi dari apa yang dikerjakannya. Coba ubah mindsetnya. Kalau lo mau mencoba hal baru, misal kerja freelance, magang, ikut project, ikut volunteerisme, dan lain-lain, jangan cari makna yang bikin gua bahagia, tapi lo coba tanya ke diri lo. Pertama, dari sini, apa skill baru yang bisa gua dapet? Kedua, gue lebih cocok kerja sendiri atau bareng tim. Dan yang ketiga, lingkungan kayak gimana yang bikin gue berkembang. Itulah yang namanya eksperimen dengan kesadaran. Bukan pindah demi pelarian, tapi demi pemahaman diri. Karena lu baru bisa nemuin arah kalau bukan hanya lu cukup berani jalan, tapi juga lu cukup bijak buat berhenti, mikir, refleksi, dan belajar dari langkah demi langkah. Jadi intinya, berhenti nyari api yang gede. Nyalain korek kecil, jaga terus sampai jadi nyala dan jangan sampai padam. Fokus dulu ke progres, jaga konsistensi, lihat dampak, dan terus eksperimen dengan arah dan kesadaran. Karena pada akhirnya, passion itu bukan soal menunggu sesuatu yang bikin lo hidup, tapi tentang bikin hidup lo jadi lebih berarti lewat hal kecil yang lo rawat terus setiap harinya. Gue dulu pikir makna hidup itu datang dari menemukan hal yang besar. Tapi makin kesini, gue sadar makna justru tumbuh dari hal kecil yang gue terus rawat setiap hari. Dari ngerjain tugas yang lu gak suka, tapi lu tetap selesaiin itu sampai akhir. Dari membantu orang lain tanpa pamrih. Dan dari lu yang terus berusaha menjadi bisa dipercaya sama orang lain. Karena ternyata tanggung jawab adalah bentuk cinta yang paling tenang. Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas kamp konsentrasi Nazi pernah bilang, makna hidup bukan untuk dicari, tapi untuk diciptakan. Lewat tanggung jawab terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Seringkali kita ngerasa hampa bukan karena hidup kita nggak punya makna, tapi karena kita nggak pernah berhenti cukup lama buat ngasih makna pada hal yang udah kita miliki dan kerjakan. Filsuf Yunani Epictetus juga pernah bilang, kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita bisa mengendalikan respon kita terhadapnya. Artinya, lo gak harus punya hidup sempurna buat punya makna. Lo cuma perlu hadir sepenuhnya di hidup yang udah ada di depan lo. Sementara dari timur, Lao Tzu bilang, do your work, then step back. The only path to serenity. Bahwa kedamaian bukan hasil dari pencapaian, tapi dari kemampuan lo buat bertanggung jawab tanpa harus terus dikejar sama ekspektasi. Jadi, kalau hari ini lo ngerasa tersesat, mungkin bukan karena lo gak punya passion, tapi karena lo belum cukup belajar buat berdamai dengan proses yang lagi lo jalani. Dan mungkin juga lo belum sadar kalau makna itu sebenarnya lagi tumbuh pelan-pelan di situ. Di tiap pagi yang lo lewatin, di tiap hal kecil yang lo bisa pertanggungjawabkan, dan di tiap usaha lo yang lo gak menyerah melakukannya walau itu sakit rasanya. Karena makna bukan soal menemukan cahaya besar, tapi soal tetap menyalakan lilin kecil bahkan ketika lagi gelap-gelapnya.
Mulai hari ini, jangan tunggu sampai lo ngerasa siap. Lakuin aja apa yang lo bisa lakuin di tempat lo berdiri sekarang. Karena mungkin di situ makna lagi bertumbuh pelan-pelan. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, tulis di kolom komentar. Hal kecil apa yang lo lagi perjuangin hari ini? Siapa tahu dari cerita lo, orang lain juga bisa menemukan makna hidupnya sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga api di dalam diri lo, jangan sampai padam.